Sebentar, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Adi Abraham. Tuhan, sungguh Tuhan, kami sangat mengasihi kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri tolong kami Tuhan. Engkau sendiri mau pimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan saat ini Tuhan. Untuk firman-Mu yang sangat kami rindukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Segala puji, syukur, kebesaran kami boleh naikkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat Pak Hadi dan juga rekan-rekan pengurus yang ada di Persekutuan Doa Keset. Senang sekali bisa ketemu lagi, walaupun tidak bisa tatap muka, tapi setidaknya tatap layar ya. Jadi daripada tatap tembok merenungi nasib, lebih baik tatap layar mendengar firman. Itu akan sangat menguatkan kita. Terima kasih juga Pak Adam buat kesaksiannya. Saya percaya ketika ada anak yang dipanggil Tuhan untuk melayani bahkan ke tempat-tempat sulit, bodoh menurut dunia, tetapi indah di mata Tuhan. Ada pahala abadi yang Tuhan berikan ketika kita melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Baik, pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan, tema yang telah diberikan, saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengalami Tuhan. Ya, saya gunakan PowerPoint, semoga kita bisa melihat dengan jelas. Mengalami Tuhan. Kita akan baca Yosua pasal 4 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Yosua 4 ayat 5-7. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sedang hidup dalam masa yang penuh dengan tantangan. Pandemi ini belum mereda dan menimbulkan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain. Tetapi menghadapi gelombang kehidupan yang begitu kencang, kita ini harus menghidupi Tuhan setiap hari. Karena itulah kuncinya untuk kita bisa kokoh di dalam iman. Nah, untuk itu kita harus meneladani apa yang orang Israel lakukan. Alkitab mencatat setelah mereka melintasi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyuruh mereka mendirikan 12 batu yang besar. Satu suku, satu batu. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan memerintahkan mereka mendirikan 12 batu besar ini? Yang pertama, saya melihat ini adalah stones of remembrance. Ini merupakan batu peringatan. Batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah menuntun mereka 40 tahun di padang pasir dan memberi mereka mana sehingga mereka tidak mati. Lalu Tuhan membelah sungai Yordan sehingga mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau anak-anak mereka di kemudian hari bertanya, apa makna dari batu ini? Orang tuanya harus berkata, ini adalah stones of remembrance, bahwa Tuhan pernah menolong kita
bahwa Tuhan pernah membuat mujizat sehingga kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya setiap kita harus memiliki stones of remembrance, kenangan tentang sweet memories yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Saudara mungkin pernah sakit, tapi jangan ingat-ingat penyakitmu. Ingatlah Tuhan telah menyembuhkan engkau. Mungkin saudara pernah kekurangan uang, kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, tiba-tiba tanpa kita harapkan last minute Tuhan membuka jalan dengan cara yang ajaib. Jangan ingat-ingat persoalanmu, kekuranganmu, tapi ingat bagaimana Dia selalu menjadi Yehova Jireh, Allah yang selalu mencukupkan kita tepat pada waktunya. Saudara sekalian, dalam Mazmur 77 ayat 12 firman berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya atas kita. Ingat selalu kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara, orang Israel dalam Yosua pasal 3 ayat 15 dan 16 harus menyeberangi sungai Yordan. Karena itulah halangan terakhir sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan apa yang mereka lakukan? Dikatakan begini, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara, ada perbedaan antara generasi Musa dan generasi Yosua. Musa mengalami mujizat dengan cara begini. Ketika mereka dihadang oleh laut Teberau, Musa berdoa, Musa mengangkat tongkat, laut Teberau terbelah menjadi dua, baru kemudian orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tetapi generasi baru, generasi Yosua tidak demikian. Yosua tidak mengangkat tongkat lalu sungainya menjadi terbelah sehingga mereka baru berjalan di atas tanah yang kering. Sebaliknya, bahkan setelah mereka berdoa, sungainya tidak terbelah menjadi dua. Tetapi ada langkah iman yang dilakukan oleh mereka. Para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke sungai Yordan. Dan ketika mereka melangkah, take action, baru sungainya terbelah menjadi dua. Ada waktunya saudara berdoa dan Tuhan membuka jalan, menyatakan mujizat, engkau melangkah. Tapi tahukah saudara, generasi ini adalah generasi yang Tuhan inginkan berjalan di dalam iman terlebih dahulu. Sebab kalau engkau tidak berjalan dalam iman, mujizat itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Seperti 10 orang kusta yang menunjukkan diri kepada Yesus dan minta disembuhkan. Tuhan berkata, pergi ke imam. Dan ketika mereka melangkah pergi kepada para imam itu, barulah Tuhan menyembuhkan mereka di tengah jalan. Saudara-saudara, kita harus melangkah dengan iman. Dan pada saat itulah pertolongan mujizat Tuhan baru dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara mungkin pernah mendengar kesaksian yang saya berikan bahwa saya pernah berdoa rindu mendapatkan bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa muat 3.000-an orang sekali ibadah. Tapi saya doa, Tuhan, saya nggak punya uang, saya nggak punya tanah, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Seminggu kemudian ada seorang memberitahu ada sebidang tanah hampir 1 hektar, saudara, di sebuah kompleks perumahan yang cukup mahal di kota Bandung. Lalu kami berunding, kami rindu membeli tapi nggak ada uang. Tapi akhirnya kita doa, sepakat, lalu saya sampaikan
kepada jemaat untuk mengumpulkan janji iman. Hanya terkumpul beberapa ratus juta rupiah, masih jauh dari dana yang ada. Tapi pada ibadah terakhir ada seorang tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami, dan setelah itu seingat saya belum pernah ikut ibadah lagi di tempat kami. Dia hanya datang pada waktu itu dan dia tergerak, dan kemudian dia menulis secari kertas, dia bilang, saya saja yang melunasi biaya pembelian tanah. Jadi apa yang saya pikir harus kita beli dengan uang bank, dicicil bertahun-tahun, hanya 4 hari semuanya lunas. Karena Allah membuka jalan ketika kita melangkah. Kalau kita nggak melangkah, jalan nggak terbuka, saudara-saudara. Kita urus izin gerejanya sulit, tapi sulit bukan berarti mustahil. Allah membuka jalan, dan akhirnya kita bisa membangun sebuah gedung gereja. Kita beri nama Stairway from Heaven, bisa muat kira-kira 3.000 orang sekali ibadah kalau penuh, dan kita pakai di sini untuk 4 kali ibadah. Masa pandemi ini memang kadang masih buka tutup, tapi Tuhan tetap baik, dan minggu ini pun saya akan tetap khotbah di gereja, dan puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi, sehingga dalam ibadah orang yang datang sehat, pulang pun sehat, tidak kena COVID, bahkan yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Betapa kita harus selalu ingat kasih kebaikan Tuhan. Yang kedua, orang Israel harus melihat batu ini sebagai batu pengucapan syukur dan doa. Saudara sekalian, dalam Ratapan 3 ayat 19-23, firman Tuhan berkata begini, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Bagaimana caranya kita mengalami Tuhan setiap hari, bahkan pada masa tantangan ini? Pertama, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Milikilah stones of remembrance. Tetapi yang kedua, kita harus mendirikan batu pengucapan syukur dan doa. Ketika Yeremia ingat sengsaranya, dia tertekan, dia stres, dia gelisah. Tetapi ketika dia mulai memperhatikan kebaikan Tuhan, di sanalah dia bersyukur karena setiap hari ada berkat baru. Dalam Mazmur 116 ayat 12, Daud berkata begini, bagaimana akan kubalas segala kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, hati kita harus diwarnai dengan ucapan syukur dan korban pujian. Saudara-saudara, hari-hari ini jangan ngitung-ngitung, aduh gara-gara pandemi omset saya turun, target saya tidak terpenuhi. Saya mau bilang kita masih bisa hidup, masih bisa sehat saja. Itu anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati kehidupan ini. Karena itu saudara sekalian, mari kita selalu bersyukur dan berdoa. Nah, syukur itu ada 2 jenis. Yang pertama, syukur waktu kita sudah diberkati. Tapi ini gampang, orang nggak percaya juga bisa. Diberkati baru bersyukur. Semua juga bisa. Tetapi orang Kristen itu harus ada kelebihannya. Bisa bersyukur walaupun belum ada mujizat, belum ada berkat. Ini yang disebut sebagai korban. Korban itu sakit, Bapak Ibu. Dan waktu kita mengorbankan sesuatu, itu kedagingan kita dimatikan. Ya, walaupun kita lagi sakit, lagi susah, lagi ngalami masalah dan sebagainya, kita berkata, God is good. All the times, God is good. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, bahkan berkata, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Bukan ketika kita makan kenyang lalu kita bilang semua baik. Bukan ketika kita punya uang
Di dompet kita sampai penuh, kita berkata semua baik. Tapi waktu kita susah, waktu kita sakit, kita harus selalu berkata, God is good. Semuanya baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Itulah pengucapan syukur dan doa. Ada hamba Tuhan namanya Matthew Henry, Bapak Ibu. Satu kali dia pergi ke kota mau beli buku-buku rohani. Waktu dia mau bayar, dia keluarin dompet, dia kaget karena ternyata dompetnya dicuri orang. Tapi dia nggak jadi beli karena nggak ada duit, lalu dia pulang ke rumah, tapi di rumah dia doa. Dia bilang, Tuhan saya tetap bersyukur walaupun dompet saya dicuri. Yang pertama saya bersyukur karena baru sekali saya dicuri. Belum 2 kali. Yang kedua saya bersyukur yang dicopet cuma dompet saya. Nyawa saya masih tetap. Yang ketiga yang paling saya syukuri, untung saya yang dicopet, bukan saya tukang copetnya, katanya. Berarti masih ada alasan untuk kita bersyukur di dalam segala perkara. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Saudara sekalian, kalau saya lihat lebih jauh, ternyata batu itu bicara soal mesbah. Setiap kali Abraham misalnya pergi ke satu tempat, sebelum dia melakukan hal yang lain, dia selalu dirikan tumbukan batu-batu yang di atasnya dipersembahkan korban bakaran, lalu dia mengelilinginya dengan orang-orangnya, dinaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Dan Tuhan senang sekali dengan mesbah, doa, pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur ini. Sehingga di dalam Keluaran 20 ayat 24 Allah berkata, kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan bilang begini, if you build it, I will come. Jika kamu membangun mesbah ini, aku akan datang. Tuhan menjanjikan kehadirannya bagi setiap orang yang setiap hari, setiap pagi bahkan, bangun berdoa, mengucap syukur, memberi pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dia bilang, I will come. Aku akan datang kepadamu. Dan kalau Tuhan datang, dia tidak pernah datang dengan tangan hampa. Dia datang untuk memberkati hidup saudara. Sehingga hidupmu penuh dengan kemurahan hati Tuhan. Maukah saudara mengalami Tuhan setiap hari? Pertama, ingat selalu kebaikannya. Yang kedua, hidup dalam doa, pujian, dan pengucapan syukur. Karena batu yang ditumpuk itu bicara soal mesbah. Yang ketiga, batu ini harus menjadi batu keyakinan iman. Di dalam 1 Samuel 7 misalnya, ayat 12 dan 13. Setelah menang perang melawan orang-orang Filistin, dikatakan Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Demikianlah Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara, kita juga harus memiliki pengalaman-pengalaman rohaniah dengan Tuhan. Sehingga kita yakin, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Artinya, kalau Tuhan sudah pernah menolong saya pada hari yang lalu, Tuhan pasti akan menolong saya hari ini. Dan kalau Tuhan sudah menolong saya hari ini, Tuhan juga akan menolong saya terus sampai selama-lamanya. Itulah yang juga dialami oleh Daud ketika dia akan menghadapi raksasa Filistin bernama Goliat. Dia berkata, Tuhan yang telah memberikan kemenangan untuk aku mengalahkan singa. Tuhan yang sama telah memberikan aku kemenangan untuk aku mengalahkan beruang. Dan kali ini Tuhan yang sama akan memberikan aku kemenangan sehingga aku bisa mengalahkan Goliat itu. Bukankah ini batu keyakinan iman bahwa penyertaan Tuhan pada masa lalu, kini, dan yang akan datang akan selalu membawa kemenangan kepada kita. Saudaraku, walaupun hari-hari ini lagi COVID, lagi masalah, lagi apa, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
Pada zaman Abraham ada kelaparan, tapi Tuhan pelihara. Pada zaman Ishak Tuhan ada kelaparan, tapi Tuhan jaga. Pada zaman Yusuf ada kelaparan, tapi Tuhan tetap beri makan umatnya. Pada waktu Elia, mereka juga mengalami 3,5 tahun masa kekeringan, tapi Tuhan tetap jaga. Burung gagak Tuhan bisa kirim untuk memelihara anaknya. Apalagi saudara yang ada di Surabaya atau mungkin dari kota lain yang ikut di dalam Zoom pada hari ini, saya percaya Tuhan bisa membalik keadaan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik kalau kita punya keyakinan iman. Saya ingat beberapa saat sebelum pandemi COVID ini merebak, saya dan istri serta beberapa orang teman pergi ke Harbin di China, saudara. Itu kota dinginnya luar biasa. Suhu waktu saya ada di sana minus 24 derajat Celcius. Itu kan kalau 0 derajat, air jadi es. Ini di bawah 24 derajat. Ini bukan lagi dingin, saudara, beku. Waduh, buka masker sedikit aja, waduh, udah rasanya sakit banget. Dan saya pikir, ini daerah kok wah ekstrim banget dinginnya. Dan mungkin orang selama bertahun-tahun pikir, aduh, kenapa ya kita tinggal di sini? Kenapa Tuhan ciptakan daerah yang waktu musim dingin, dinginnya luar biasa? Mana ada orang yang mau datang dan tahan tinggal di sini? Tapi sekarang Harbin itu menjadi destinasi wisata dunia. Kenapa? Justru ketika puncaknya musim dingin, mereka membuat pameran istana-istana es. Dengan lampu warna-warni yang luar biasa, gedenya luar biasa. Oh, sampai kita terkagum-kagum, saudara, melihat rumah-rumah es, istana-istana es dengan lampu-lampu yang sangat dahsyat ini. Sehingga akhirnya musim yang mestinya orang nggak ada yang mau datang karena dingin banget, sekarang justru di tengah musim yang paling dingin itu orang sedunia datang ke Harbin. Karena mereka bisa mengubah problem menjadi peluang. Tahukah saudara, kita anak Tuhan, jangan selalu negatif dalam memandang kehidupan. Ubah problem menjadi peluang karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Saya teringat ada sebuah kisah, ada sepasang suami istri. Suaminya itu baru pensiun, umur 60, saudara-saudara. Lalu dia ingin mengembangkan bakatnya sebagai penulis, tapi kondisi hatinya sedang sedih. Lalu dia mengambil kertas dan mulai menulis. Dia tulis judulnya Tahun Kesulitan. Tahun ini saya dioperasi batu empedu dan saya terbaring cukup lama di rumah sakit. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kesulitan untuk saya. Usia saya juga masuk 60 sehingga saya keluar dari tempat pekerjaan padahal saya sudah ada di sana puluhan tahun dan saya sangat senang tinggal di sana. Tapi apa daya, aku sudah dipensiun. Tahun ini papa saya yang tercinta juga meninggal dunia dan saya tidak bisa bertemu dia lagi di dunia ini. Anak saya juga mengalami kecelakaan mobil dan biaya perbaikan itu mahal sekali. Ya, tahun ini adalah tahun kesulitan. Setelah nulis itu rupanya dia capek, dia tidur. Nah, ketika istrinya masuk ke kamar, dia baca tulisan suaminya, dia ambil kertas yang lain dan dia tulis. Dia tulis pengalaman suaminya tetapi dari sudut pandang atau kacamata yang berbeda. Dia tulis tahun penyertaan Tuhan. Dia tulis begini. Tahun ini saya dioperasi empedu, tapi bersyukur saya tidak usah sakit lagi seperti sebelum saya dioperasi. Tahun ini saya juga pensiun di usia 60, tapi puji Tuhan saya masih sehat dan kini saya bisa fokus pada hobi saya yang sudah lama saya terlantarkan, yaitu menulis. Dan saya ingin menjadi seorang penulis buku yang ternama. Papa saya juga meninggal dunia tahun ini. Tapi bersyukur dia umurnya panjang, 95 tahun. Dan tidak sakit. Dan dia sudah percaya Yesus sehingga ada rumah abadi di sorga. Ya, tahun ini memang mobil kami rusak. Karena anak saya mengalami kecelakaan mobil. Tapi bersyukur.
Anak kami tidak cedera parah, masih sehat. Uang bisa dicari, mobil bisa diperbaiki, tapi Tuhan tetap memelihara keluarga kami. Tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Saudara, masalahnya sama apa beda? Sama kan? Tapi apa yang beda? Responnya. Tidak melihat kesulitan, tidak melihat tantangan sebagai hal yang menghancurkan, tapi melihat ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kemenangan. Saya berharap saudara pada masa-masa ini juga tetap mengalami kebaikan Tuhan, karena kau fokus bukan pada masalahmu, tapi fokus pada penyertaan Tuhan yang membuat keyakinan iman. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menolong saya. Dan yang terakhir, yang keempat, batu yang dibangun itu merupakan batu kesaksian. Karena ternyata ini menjadi alat peraga untuk bersaksi. Ketika anak-anak Israel tanya, Bapak, Ibu, ini apa? Ini kan menjadi audiovisual buat mereka sebetulnya. Untuk mereka juga bisa melihat kebaikan Tuhan. Alat peraga. Karena ketika mereka melihat visualisasi ini, ada suara, ada pemberitaan yang diberikan oleh orang tua mereka. Ini loh, Tuhan pernah menolong kita membelah Laut Teberau, membelah sungai Yordan. Tuhan menibakan kita pada the promised land, tanah perjanjian ini. Saudara, jadi batu itu menjadi batu kesaksian. Tahukah saudara, sekarang Tuhan juga ingin agar kita menjadi batu kesaksian itu, tapi bukan lagi batu mati, ya, benda-benda mati. Tuhan mau menjadikan kita batu yang hidup. Karena 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita ini adalah batu hidup, saudara sekalian. Sehingga setiap kali kita ketemu dengan orang lain, mesti ada kesaksian, pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Mazmur 71 ayat 18 berkata demikian, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus selalu memberitakan kepada angkatan yang sekarang dan angkatan yang akan datang bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu dahsyat. Ayo wartakan kebaikan Tuhan. Saudara, pewartaan itu pertama-tama, kesaksian itu harus diberikan kepada orang yang dekat dengan kita. Ya, keluarga kita, family, teman-teman, tentang kebaikan Tuhan. Kadang-kadang paling susah itu kan nginjilin keluarga sendiri. Orang lain bisa diinjili, ya. Mengkhotbahin mereka memang susah, tapi bersaksi itu jauh lebih efektif. Karena bersaksi artinya menceritakan pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersaksi dengan hati yang tulus, mereka akhirnya akan mendengar pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan itu. Karena itu saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang benar-benar mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini doa saya, biarlah berkat Allah selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah belajar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ada 4 hal yang kami bisa lakukan untuk kami mengalami Tuhan setiap hari. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan berdoa. Kami mau meyakini penyertaan Tuhan. Dan kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kami bersyukur untuk anugerah itu ya Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan Keset. Biarlah Tuhan akan memberkati, berkati Pak Hadi, berkati para pengurus, saudara-saudara kami yang sering mengikuti pertemuan-pertemuan, walaupun selama pandemi mungkin jarang dilakukan secara langsung, tetapi melalui media Zoom ini, biarlah kami semuanya terberkati,
biarlah kami selalu dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Hadi Ya, terima semuanya. kasih Tuhan banyak. berkati ya. Shalom.